Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di media IASS, spesial kajian tentang Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah di penghujung Ramadan. Tentunya beberapa hari lagi kita akan memasuki dan merayakan Idul Fitri. Namun tentunya untuk sebelum itu kita perlu tahu apa saja dasar-dasar yang kita gunakan untuk menetapkan tanggal 1 bulan Syawal sehingga kita bisa merayakan Idul Fitri di tahun ini. Hadir bersama kami Al-Ustaz Baihaqi Juri yang beberapa menit setelah ini akan kita berdiskusi dan berbincang-bincang terkait hal ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir hari raya nih, Ustaz. Alhamdulillah, semoga kita bisa berpuasa lagi. Amin, amin. Ini susah payah berpuasa dari awal hingga saat ini. Sepertinya agak kurusan ya, Ustaz ya. Iya, mestinya. Berarti puasa sungguhan ini, Ustaz ya. Begini, Ustaz, untuk menanggapi fenomena yang lumrah terjadi khususnya di negara kita, negara tercinta ini, fenomena yang selalu itu saja yang terjadi, perbedaan tentang Hari Raya Idul Fitri. Bahkan kadang ada ribut, kadang pernah dulu katanya, konon katanya dulu pernah ada yang sampai baku hantam hanya sebatas perbedaan ini saja. Sebenarnya bagaimana seorang Al-Ustaz Baihaqi Juri ini memandang perbedaan ini? Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perbedaan ini sangat mungkin terjadi karena memang pengambilan pegangannya berbeda-beda. Oh, dasarnya memang beda. Memang dasarnya berbeda. Satu dasar untuk menetapkan bulan Hijriah itu satu berdasarkan istiqmal, melengkapin dari bulan itu. Di bulan Hijriah itu tidak ada yang lebih dari 30. Oh, jadi kalau sudah 30, berikutnya mesti tinggal satu. Bulan berikutnya ya. sudah. Dan biasanya tidak banyak sengketa kalau sudah Istiqmal. Jadi disempurnakan, dilengkapkan 30 hari. 30 hari. Kemudian yang banyak terjadi berbeda itu adalah di hisab. Karena ya saya ulang, satu istiqmal, yang kedua itu ru'yah. Ru'yatul hilal. Jadi melihat langsung bulan. Nah, bagi yang melihat waman soddaqahu kalau dalam istilah, ini wajib berpuasa dan wajib berhenti puasanya kalau sudah ru'yatul hilal. Kalau awal-awal Ramadan dulu yang ru'yah, maka dia wajib berpuasa. Untuk menetapkan satu Syawal ini, untuk menetapkan Syawal, dirinya sendiri yang wajib berhenti, dan orang tidak boleh percaya kalau hanya satu orang, tidak boleh mengikuti satu orang ini. Kalau yang akhir Ramadan. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Antara jadi satu Ramadan dengan satu Syawal. Kalau satu Ramadan, satu orang itu bisa diikutin. Bisa diikuti. Ya, bisa itu. Kalau akhir Ramadan untuk menetapkan Syawal, tidak bisa mengikuti satu orang. Sebagai dasar untuk istilahnya isbat ya, penetapan. Jadi harus ada dua, begitu maksudnya, Ustaz? Minimal dua orang adil yang bersaksi melihat bulan. Itu kalau di akhir Ramadan. Oh, begitu. Kalau awal Ramadan cukup satu bisa diikutin. Oh, begitu. Jadi waman soddaqahu itu tidak berlaku kalau satu orang. Oh, begitu. Iya. Itu yang pakai ru'yah. Ru'yatul hilal tadi. Ada yang pakai hisab. Lah ini memang banyak berbeda. Kenapa? Hisabnya sendiri berbeda-beda. Karena yang dihitung berdasarkan angka
Oh, begitu. dan angkanya selisih hasil perhitungannya, maka hasilnya juga beda. Kaidahnya beda, Kaedahnya beda, hasilnya pun berbeda. hasilnya berbeda, maka juga natijahnya juga akan berbeda, sehingga bisa selisih pengambilan ketetapan. Oh, begitu ya. Yang sangat mendasar pengambilan perbedaan itu ada dua. Ada yang mengambil wujudul hilal, jadi sehitung pokoknya hilal itu sudah wujud, maka berarti berikutnya sudah tanggal 1. Tanggal 1. Kemudian juga ada yang mengambil ru'yah, imkan ru'yah apa enggak. Jadi secara dihitung kok antara ijtima dengan ghurubus syamsi itu imkan ijtima. Sebentar Ustaz. Imkan ru'yah. Istilah-istilah ini agak kesulitan untuk dipaham mungkin Ustaz ya. Oh iya, iya. Jadi awalnya dihitung dulu, mungkin atau tidak Ru'yah. bulan Dilihat. Ya. begitu ya. Jadi setelah dihitung ijtimanya misalnya jam 2 siang. Iya. Karena lebih dari 2 jam, Iya. masa sangat mungkin untuk diru'yah sebelum ghurub. Atau pada waktu ghurub sudah imkan ru'yah, karena Jadi lebih adanya bulan itu sebelum terbenamnya matahari. sebelumnya belum matahari ya. Ya begitu. Jadi kalau yang menggunakan imkan ru'yah, Ya. kalau sekiranya tidak imkan, tidak dianggap masuk bulan Syawal. Hanya dianggap tidak mungkin untuk dilihat, Ya. sudah tidak dianggap keesokan harinya itu Hari raya. hari raya bukan. Bukan. Berarti dengan cara Dengan- istiqmal tadi berarti ya. Ya, dengan cara ya istiqmal, Menggenapkan 30 hari. mengenai 30 hari itu. Itu bagi yang dia. Adapun orang yang pakai hisab hakiki, ijtimanya tadi jam 4 misalnya, Iya. berarti jam maghrib itu sudah dianggap wujud hilal. Oh, sudah ada. Sudah ada bulan, tapi tidak ru'yah. Itu tahun berikutnya sudah, hari berikutnya sudah dianggap tanggal Jadi 1. tanpa melihat bulan secara langsung, Ya. tapi hasil garapannya sudah dianggap ada hilalnya. Ada hilal. Itu sudah dianggap Sudah dianggap keesokan harinya tanggal 1. Oh, Itu sudah berbeda-beda ya. Dan semua itu kaidahnya berbeda-beda. ya? Berbeda-beda. Dan Beda kita referensi. tidak bisa menyalahkan satu, karena itu sama punya keyakinan sendiri-sendiri. Dan bagi orang yang melakukan itu, meyakini, dan orang yang percaya sama hasib, itu ikut. Harus ikut. Harus mengikuti hasil garapan perhitungannya tadi. Tapi perbedaan seluruhnya, perbedaan ru'ya atau perbedaan hisab, itu bisa ditutup dengan isbatul Syawal oleh pemerintah. Yang berhak isbat itu hanya pemerintah. Oh, begitu ya. Kalau dalam kitab itu istilah qadhi, isbatul qadhi itu bisa menghilangkan sengketa hasil falak ya. Jadi perselisihan apapun, kalau sudah ada ketetapan dari pemerintah, Iya sudah hilang. Jadi dasar perbedaan apa wujudil hilal apa imkan ru'yah itu sudah tidak dipakai kalau sudah pemerintah penetapan. sudah isbat. Ini penting Ustaz. Bagi masyarakat kita untuk lebih hati-hatinya saja mungkin ya. Jadi ikuti saja ketetapan pemerintah. Toh juga pemerintah menetapkan itu tidak sembarangan kan? Pasti Ya, ada pasti instrumen, berdasar. Pasti berdasar. Jadi tidak perlu bingung lah istilahnya mungkin ya. Ya kalau kita karena sudah mayoritas orang Muslim dan Kementerian Agamanya sangat mengikuti tentang aturan dalam masalah berhari raya, Ya. maka kita sudah tidak perlu cari hisab mana yang paling akurat, cari perhitungan apa yang paling akurat, atau perlu teropong untuk meru'yah. Tidak, kita menunggu isbat saja. Karena perbedaan falak, perbedaan hisab itu sudah bisa diselesaikan dengan isbat. Dan perbedaan itu tidak terhindari keniscayaan sebenarnya ya. Iya, karena Pasti saja. hisabnya sendiri. Yang tadi itu yang pakai dasar imkan ru'yah. Iya. Itu aja berbeda sampai yang saya pernah pelajarin itu sampai 14 14 kaidah dan referensi ya. Iya.
berselisih walaupun hanya sawani atau dakiko per detik ya. Detiknya. Per detik, per menit itu ada perbedaan sampai 4 menit perbedaannya. Begitu. 4 menit itu bisa berpengaruh kalau tadi yang dihitung dari ijtima'nya. Jadi jam 2 kurang 5 menit dengan jam 2 pas itu nanti bisa berpengaruh ke tanggal berikutnya. Jadi langkah-langkah aman bagi kita semua sebenarnya ya menunggu keputusan atau penetapan dari pemerintah saja. Kalau sekarang sudah setiap tahun rupanya pemerintah sudah isbat. Sidang isbat biasanya tanggal 29 itu sudah mengirimkan delegasi ke beberapa tempat. Terlepas dari itu semua, mungkin ada pesan dari Ustadz Baihaqi sendiri. Kadang orang ini tetap fanatisme itu ada. Atau bisa jadi fanatisme kelompok, oh kelompok saya ini atau pesantren saya ini hasilnya seperti ini. Atau ormas saya ini seperti ini. Tidak maulah mengikuti isbat pemerintah tadi itu. Sehingga merasa paling benar. Ada pesan Mbak dari Anda? Ya, kalau fanatik terhadap metode agama mungkin kurang betul ya. Kalau fanatik terhadap kecintaan mungkin iya. Tapi kalau sampai ke metode agama itu mungkin kurang tepat. Jadi kalau tadi kita harus mengikuti isbat pemerintah. Kemudian karena gurunya belum isbat, maka kita ikut gurunya. Itu sebaiknya memang karena perbedaan-perbedaan tadi yang dipegang gurunya mungkin yang dipegang oleh guru lain. Nah, hanya mungkin yang kalau saya pesankan, yang satu sama lain yang berbeda tadi dari pedoman-pedoman, ada yang berpedoman pakai imkanur ru'yah, ada yang berpegangan pakai wujudul hilal, ada yang berpegangan satu sama lain jangan sampai menyalahkan. Silahkan kalau mau menggunakan, tapi jangan sampai menyalahkan. Yang menyalahkan itu salah gitu. Oh, gitu. Betul. Jadi yang lebih salah lagi yang tidak puasa ya. Wah, itu sudah bukan dalam bahasan salah dan tidak, memang itu tidak mau yang benar kalau yang enggak. Oke, subhanallah. Ini kita sebenarnya tidak perlu ribut-ribut lah dalam persoalan ini. Jadi kita kaum muslimin, jadi kita tidak perlu ribut-ribut dalam persoalan ini sebenarnya. Silahkan pakai metode apapun, asalkan metode itu memang betul-betul diakui, betul-betul representatif dan betul-betul akurat lah versi manapun, sehingga kita melaksanakan ibadah-ibadah ini sesuai dengan tuntunan agama dan tuntunan agama yang benar. Maka insya Allah ibadah kita memang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang bikin ribut hal ini itu sebenarnya yang salah. Jadi jangan perlu menyalahkan, kita selesaikan dengan baik-baik, kita ikuti ketetapan dari pemerintah, dan nanti mungkin besok malam atau selanjutnya sudah ada keputusan dari pemerintah terkait hal ini. Jadi kita semua diharapkan untuk mengikuti ketetapan ini. Dari kami, semoga ini semua bermanfaat kepada kita semua. Al-Fakir, untuk dari hadapan Anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.